Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Amma ba'du, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat fitini dunia hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Fadilatus Shotaqah, bab anjuran zuhud dan qanaah, berada di hadis yang ke-11 dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmain mutatabi'ain hatta qubida. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kenyang dengan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. Yang pertama, mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab apabila seseorang itu makan kenyang, ia akan malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang kanak-kanak bisa menjadi biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya tumpul. Abu Sulaiman Darimi rahmatullahi alaih berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan didapat. Yang kedua, hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berzikir dengan tawajuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan zikir. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memiliki sifat tawadhu dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap, karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Yang keempat, mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan ataupun kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, khazanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar? Beliau alaihissalam menjawab, aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar. Yang kelima, selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang. Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu manusia. Yang keenam, apabila makan kurang, tidur juga akan berkurang sehingga memudahkan untuk bangun malam. Seseorang yang makan kenyang, ia akan merasa haus, dan jika ia banyak minum air,
maka ia akan tidur dengan nyenyak. Para masyayikh berkata, jangan banyak makan, nanti akan banyak minum air. Apabila banyak minum, engkau akan banyak tidur dan engkau akan mengalami banyak kerugian. Yang ketujuh, mampu beribadah dengan mudah. Dalam keadaan kenyang akan datang perasaan malas, sehingga dapat menjadi penghalang untuk melakukan ibadah. Untuk mempersiapkan makan saja diperlukan waktu yang lama. Jika makanan itu harus dimasak, waktu mempersiapkannya tentu juga lebih lama. Yang kedelapan, mengurangi makan dapat menyebabkan kesehatan badan. Kebanyakan penyakit berasal dari banyak makan. Apabila banyak makan, maka lemak akan berkumpul di dalam usus dan urat. Akibatnya timbul bermacam penyakit, sehingga terhalang untuk beribadah, dan hati senantiasa gelisah sehingga menghalangi zikir dan fikir. Di samping itu perlu makan obat, berpantang, harus mengunjungi dokter, memeriksa tekanan darah, dan seterusnya. Pendek kata, mereka akan terperangkap dalam banyak peraturan akibat banyak makan, dan tentu saja harus mengeluarkan banyak uang. Kemudian yang ke-9, banyak makan akan menyebabkan kita malas untuk melakukan aktivitas, sehingga akan menghasilkan sedikit amal kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Dan yang ke-10 adalah dengan banyak makan maka kita akan mudah digoda oleh setan, karena nafsu yang bergerak akan selalu mengikuti dan dikendarai oleh setan, dan ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Demikian apa yang kita dengarkan dari Imam Al-Ghazali menyampaikan pentingnya kita agar selalu menahan lapar. Bukan berarti kita tidak makan atau kita menghindari makan, tetapi kita mengatur makan kita agar lebih baik. Seperti halnya kita berpuasa, maka sungguhnya diatur waktu makan kita tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, dan juga tidak menggunakan waktu yang lama untuk makan. Karena dengan kita mengurangi makan berarti mengurangi masa atau waktu kita untuk makan yang berlebihan, akan menyebabkan apa yang tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, akan mendapatkan 10 faedah yang bisa kita dapatkan, dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat syukur dan sabar serta qanaah di dalam menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mari kita niat untuk amalkan dan sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.